Selamat siang Ibu Nasrida dan teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Saya Fani Iren dari kelas 10 MIPA E absen 40 akan menjelaskan uji coba daya hantar listrik terhadap 5 larutan, yaitu air garam, air gula, air cuka, minuman isotonik, dan air sitrum. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan konsep teori atau teori dasar mengenai materi yang akan saya lakukan eksperimen selanjutnya. Jadi, secara garis besar, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan homogen dan larutan heterogen. Bedanya, larutan homogen itu zat-zat penyusunnya tidak bisa dibedakan secara kasat mata. Dan larutan heterogen itu bisa dibedakan secara kasat mata. Nah, di sini saya akan lebih mendalami mengenai larutan homogen. Larutan homogen dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, pengertian larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Sementara non-elektrolit itu kebalikan dari larutan elektrolit, yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi, larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah lampunya menyala terang, ada gelembung gas pada kedua elektroda, dan terionisasi sempurna atau juga bisa disebut irreversible. Sementara larutan elektrolit lemah adalah kebalikannya, yaitu nyala lampunya redup, gelembungnya tidak banyak, dan juga tidak terionisasi sempurna atau bisa dibilang bolak-balik, ataupun juga bisa dibilang lagi reversible. Nah, itu tadi larutan elektrolit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu ciri-cirinya, dia pastinya tidak bisa mengantarkan arus listrik ya, tadi saya sudah mengatakan itu sebelumnya, dan juga tidak ada ion bebas yang bergerak di dalam larutan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam percobaan. Pertama-tama saya akan menguji air garam terlebih dahulu. Jadi, dan cara mengujinya adalah kita mencelupkan dua paku ini ke dalam larutan. Di sini pakunya sudah saya celupkan, dan seperti yang telah saya amati di sini terdapat intensitas gelembung yang sangat banyak, dan juga dari pengamatan saya ini kedua lampu nyalanya itu terang. Jadi bisa disimpulkan air garam adalah larutan elektrolit kuat. Sekarang saya akan menguji larutan air sitron. Jadi ini pertama-tama saya masukkan dulu pakunya ke dalam larutan. Di sini terlihat bahwa jumlah intensitas gelembungnya itu sedikit, tidak sebanyak seperti di air garam. Dan di sini tampaknya kedua lampu tidak menyala ini. Ya, sepertinya memang kedua lampunya tidak menyala. Jadi bisa saya simpulkan bahwa larutan air sitron ini merupakan elektrolit lemah. Selanjutnya saya akan menguji larutan air gula. Saya masukkan dulu ya.
Di sini jelas bahwa tidak ada gelembung yang terdapat pada larutan dan kedua lampu ini tidak menyala. Jadi bisa dikatakan air gula adalah larutan non-elektrolit. Kemudian saya akan menguji daya hantar listrik pada larutan air isotonik. Dalam larutan ini terlihat bahwa jumlah intensitas gelembungnya itu sedikit seperti pada air sitron tadi, dan kedua lampu tampaknya tidak menyala. Berarti air isotonik ini adalah larutan elektrolit lemah. Terakhir saya akan menguji air cuka. Di sini di dalam larutannya jumlah intensitas gelembung sangat sedikit dan lampunya tidak menyala. Berarti air cuka ini adalah elektrolit lemah. Dari percobaan yang telah saya lakukan terhadap 5 larutan tersebut adalah larutan garam dapur, larutan isotonik, larutan cuka, dan juga larutan sitrun tergolong larutan elektrolit. Sementara larutan gula tergolong larutan non-elektrolit. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena air garam itu nyala lampunya sangat terang dan juga gelembungnya itu sangat banyak, bahkan terdengar seperti ada suara gelembung-gelembungnya seperti itu. Nah, sementara larutan cuka, larutan isotonik, dan juga larutan sitrun itu saya katakan elektrolit lemah karena memang lampunya itu hampir tidak menyala, tetapi yang saya amati dari larutannya terdapat gelembung, tetapi jumlah atau intensitasnya itu tidak sebanyak seperti pada air garam. Nah, yang terakhir, larutan gula saya katakan sebagai larutan non-elektrolit karena tidak ada gelembung sama sekali di dalam larutan dan juga lampunya itu tidak menyala sama sekali. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan di dalam video ini. Terima kasih dan selamat siang.